ada yang belum mengenal saya, tapi perlu saya beritahukan kepada kita, kalau saya boleh berdiri di mimbar saat ini bukan oleh kuat gagah saya, tapi oleh karena kasih Tuhan Amin. selalu bersama, Amin. menyertai dan memelihara. Bapak Ibu, ya, sebagaimana kesaksian anak saya tadi, yang nomor 2 itu anak saya nomor 2. Saya sudah berkata kepada anak saya, kalau kamu berjalan itu bawa tongkat. Sebab di tempat di mana kami tempuh itu adalah tempatnya itu, jalannya itu cuma setapak. Jadi hanya kaki kita aja yang mencari jalan sendiri karena itu embun. Ya, kita katakan di sini ada ular piton, ada ular kobra, ada ular weling. Dia nggak peduli jalan. Akhirnya ketemu sama dia yang benar-benar. Ya, di waktu dia berbalik dari jalan itu, di atas itu ada lagi ular menunggu dia. Jadi 2, dia maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Ya, tapi puji Tuhan yang dia mau balik itu ularnya itu pergi, yang di depan dia nggak pergi. Itu cerita, ya, yang disampaikan kepada saya. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu yang kekasih, dalam perjalanan kita ini memang banyak sekali bahaya yang kita hadapi. Ya, seperti kemarin kami balik dari Sumatera, ya, ada yang mengatakan, Pak, naik pesawat aja ya. Terus datang anak saya ini mengatakan, jangan, cuaca tidak bersahabat, ya. Dan pada saat itu saya katakan kita nggak naik pesawat, kita naik bis. Akhirnya kita naik bis. Bapak Ibu, waktu naik bis itu semua orang penumpang yang naik itu senang, kira. Tapi apa yang terjadi saudara, sampai di Jambi tiba-tiba geblak. Apa itu, kaget kita. Taunya salah satu dari penumpang itu meninggal. Saudaraku, sungguh luar biasa, kita kaget. Dan saya merenungkan, memang kalau manusia itu meninggal itu nggak pakai ngomong. Iya, pakai tempel, pakai WA, nggak pakai WA. Meninggal gitu aja, ya. Makanya saudara, biarlah pada saat ini kita ikut Tuhan ini jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Apa namanya itu? Tampak muka, ya, nanti nggak enak, ya. Nanti ditanyain kemana Pak, enak. Biarlah kita ikut Tuhan ini menjadi suatu kepentingan, menjadi suatu kebutuhan, menjadi suatu yang dipersiapkan. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus telah datang pertama kali di hidup kita. Nah, kedatangan yang kedua kali, Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah, siap sedia. Karena kedatangan Yesus kedua kali secara global, ya kita tahu bahwa akan terjadi ini itu, akan terjadi bencana, akan terjadi kelaparan, akan terjadi penderitaan yang amat sangat. Tapi bagaimana kedatangan Yesus kedua kali untuk pribadi kita? Sadar nggak kita? Sudah siap nggak kita? Siap saudara? Kalau ada di sekarang ini geblak, sudah siap? Ada yang sudah, ada yang belum, Pak. Hah? Ada yang sudah, ada yang belum. Atau ada yang masih mikir kawin? Atau ada yang masih mikir usaha? Saudaraku, ya, Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk mikirkan kawin. Ada Tuhan larang? Yang Tuhan larang itu kalau sudah punya, jangan kau pikirkan pengen kawin lagi. Ya. Tapi kalau yang belum punya, ya nggak apa-apa, nggak dilarang. Mompris. Ya, kita buka kitab suci kita di dalam Injil Yeshua Mesias menurut Lukas pasal 10. Injil Yeshua Mesias menurut Lukas pasal 10. Saya akan bacakan dari ayat 17 sampai ayat 20. Ya, sudah dapat semua?
pasal 10 ayat 17 sampai ayat 20. Saya akan bacakan. Judulnya ke-70 utusan kembali. Dan ke-70 orang itu kembali dengan sukacita. Kembali dengan apa, saudara? Sukacita, ya. Sambil berkata, ia berkata kepada Tuhan Yesua, Tuhan, bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami dalam namamu. Setan-setannya tunduk kepada kami dalam namamu. Dan dia berkata kepada mereka, aku melihat Satan jatuh dari langit seperti kilat. Lihatlah, aku memberikan kepadamu kuasa atau otoritas untuk menjejakkan kaki dia atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Akan tetapi dalam hal ini, janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, karena bersukacitalah karena namamu tertulis di samai atau di sorga. Saya merenungkan dalam diri saya, Bapak Ibu, sebelum saya dimenangkan menjadi anak Tuhan, saya itu manusia yang sangat bandel sekali. Sampai-sampai orang tua saya angkat tangan. Kenapa? Karena saya itu anak sendiri, anak tunggal di orang tua saya. Karena saya nggak tahu waktu itu kalau saya ini anak tunggal di sana tuh, saya tahunya tuh anak angkat. Jadi budi saya nggak punya anak, diambil menjadi anak. Dan saya itu udah kecil itu dimanja, anak kakaruan. Jadi kalau saya itu udah ngamuk, saudara, saya tendangin semua itu, bapak sama ibu saya itu ketakutan sepanjang mati. Apa yang saya mau itu harus terjadi. Sampai-sampai saudara saya berkata, bertobatlah kamu lagi, carilah Tuhan. Tentunya bapak kandung saya itu, setelah itu saya dengar bapak kandung saya itu udah mati. Terus saya katakan sama saudara saya, seandainya bapak saya itu dari kubur itu bangun lalu datang menasihati saya, gak akan saya dengar. Jadi nggak usah kamu nasihatin saya. Tapi satu kali waktu, saudara, pada tahun 83 kalau saya nggak salah, saya ketemu sama teman saya berkata, kita ke gereja yuk. Loh, kok kamu ke gereja? Emang ada gereja? Iya, gereja di mana? Gereja tempat Cina-Cina. Saudaraku, kalau gereja tempat Cina-Cina, dalam pikiran saya ini satu, saudaraku, pasti Cina itu cewek-ceweknya cacat. Ya kan? Pergilah saya ke sana, saudara. Betul, saya ketemu dengan orang muda-mudi waktu itu, tahun 84. Benar-benar bis. Kaget saya. Karena saya tuh nggak pernah ngelihat cewek-cewek kayak gitu. Yang saya lihat tuh cewek-ceweknya hitam-hitam, ini putih-putih. Bapak Ibu, disitulah awal mula. Tiba-tiba ibadahlah. Yang khotbah itu saudaraku yang kekasih, orang Manado. Tahu orang Manado? Siapa yang pernah melihat orang Manado, cewek orang Manado? Cantiknya luar biasa, saudara. Bisa dulu dia khotbah. Usianya saat itu sekitar 22 tahun. Bayangkan itu. Anak cewek sangat malu-malu anak cewek ini. Kok bisa ya dia khotbah? Dan khotbahnya itu mengkhotbahin saya. Karena semua khotbahnya itu tertuju sama saya. Katakan, Pak, jangan temanku ini udah kasih tahu aku sama dia supaya dia khotbahin tentang pribadi saya. Setelah itu, saudara, yang cewek-cewek Cina-Cina tadi yang saya apa tadi, mereka itu dipakai Tuhan sehingga mereka dipakai nubuatan, lalu dia ngomong-ngomong kepada saudara ini gini. Dia kasih tahu semua kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Wah, ini orang ini. Saya kan baru tahu kali itu. Nah, saudara, setelah itu dikasih, mereka dipakai penglihatan, saudara. Yang cewek-cewek tadi yang saya anggap tadi, akhirnya apa yang terjadi, saudara?
segan saya itu luar biasa, kehendak mereka itu benar-benar Tuhan semuanya. Karena saya tuh polos sekali, nggak kenal saya sama Tuhan. Saya anggap anak-anak cewek-cewek yang saya pikirin tadi itu seperti Tuhan semua. Karena mereka tahu sama saya. Saya katakan kepada pendetanya umur 24 tahun, ya, Cina juga, Akyong namanya. Dia bilang, oh, kamu tadi udah dikasih tahu begitu, kamu sadar nggak? Sadar om. Bayangkan 24 tahun udah pakai otak, saya anggap dia Tuhan. Sadar om. Nah, kamu tobatlah kamu. Di dalam saku saya ini saudara, masih ada dua kotak rokok. Yang satu kotak belum saya buka, yang satu kotak itu di sini. Baru saya isap 2 batang. Apa di sakumu itu? Rokok saya. Nah, kamu tahu nggak kalau tubuhmu itu adalah baik Roh Kudus? Di mana Tuhan itu tinggal dalam dirimu kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan. Oh gitu ya. Jadi kita nggak boleh merokok. Ya nggak boleh lah. Kamu akan dihukum kalau kamu merokok. Yang heran saya itu mulai dari situ itu saudara. Kok saya bisa dengar nasihatan mereka? Ya, saya ambil rokok dari saku saya itu 2 bungkus 2 kotak itu saya katakan mulai dari sekarang bibir saya tidak akan menyentuh kamu lagi. Saya injak saudara ke rokok itu. Saya pulang. Tapi sampai di rumah saudara tahu. Kayak orang gila, bukan kayak orang mabuk lagi. Nyuruh sana nyuruh sini sampai bapak saya mengatakan, kenapa kamu nak? Apa dibilang saya orang gila kali? Tajam mata saya gini. Kenapa? Pengen merokok tapi saya ingat saya takut dihukum. Aku, ya. Dan mulailah dari situ saya katakan, Tuhan, aku mau ikut kamu. Berdoalah saya. Pada saat saya berdoa itu suara Tuhan mengatakan, Samuel, orang lain mengikuti aku tapi kamu melayani aku. Besoknya saya datangin ke pendeta yang tadi saya katakan, Om, saya dengar ada suara saya. Nah, sekarang kamu harus melayani. Kamu udah menyerahkan hidup sama Tuhan belum? Belum sepenuh sih, tapi saya udah pengen menyerahkan. Nah, sekarang serahkan lagi Tuhan. Jadi saya pikir-pikir sejak tahun 84 itulah saya mulai melepaskan hidup dunia ini dan saya mau mengikut Tuhan. Jadi sudah 40 tahun kurang lebih saudara, saya hidup bersama dengan Tuhan dan saya melayani Tuhan. Banyak hal yang saya hadapi, baik saya jatuh, baik saya bangun, baik saya mengangkat, baik saya itu menangis, baik saya itu sedih, baik saya itu nggak mampu lagi, sudah saya pernah alami. Apa yang dialami oleh anak saya tadi itu bagian yang sudah saya alami. Makanya saya sudah ambil keputusan dalam hidup saya. Apapun yang terjadi, apapun prestasi yang sudah saya terima, saya harus mempersiapkan diri mengikut Tuhan Yesus. Saudara, ikut Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar. Ikut Tuhan Yesus itu harus mempunyai sifat ekstrim. Ikut Tuhan Yesus itu harus mempunyai sifat pribadi. Jangan engkau katakan kalau istrimu itu setia sama Tuhan, tiba-tiba engkau bisa masuk sama ini. Jangan mimpi. Kalau anakmu setia sama Tuhan, terus engkau katakan nanti bisa aku disafaatkan atau ditolong sama anakku, jangan mimpi, saudara. Ikut Tuhan itu pribadi sendiri. Harus fanatik. Tidak boleh dipengaruhi sama siapapun. Baik itu anak, baik itu orang tua, baik itu istri, baik itu suami, baik itu pacar. Bagi yang belum bersuami, bagi yang belum menikah, kalau engkau mempunyai pasangan, tidak bisa. Nah, perlu saya beritahukan kepada kita di tempat ini. Judul firman Tuhan saat ini temanya adalah berbahagialah kamu kalau namamu sudah ditulis di surga. Nah, saya mau tanya sekarang, prestasi apa yang pernah saudara dapatkan dari saudara mengenal hidup?
Dan di dalam prestasi itu, manakah yang lebih banyak saudara nikmatin atau saudara sesali? Coba tunjuk tangan. Wah, bangga sekali aku nikmati prestasi yang ku alami, yang dapatin, yang ku jalani, yang ku sedang kerjakan. Mungkin dia pelayanan di gereja, mungkin dia penginjil, mungkin dia pendeta, mungkin dia gembala, mungkin dia pengusaha, mungkin dia seorang pengajar, mungkinkah dia seorang yaitu sosial. Mana yang lebih banyak Bapak Ibu saudara-saudari alami enak di dalam perjalanan selama Bapak Ibu tahu hidup sampai detik ini, atau nggak enak? Hah? Siapa yang jalan jawab? Nggak enak ya Bu. Ada lagi yang mengatakan? Ada lagi yang mau mengaku? Langsung memalu. Ada lagi? Bagaimana Ibu Gembala, enak atau enggak? Sukacita aja. Hah? Sukacita aja. Sukacita aja. Karena Ibu Gembala berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya beritahukan secara jujur kepada kita, prestasi apapun yang kita dapatkan di dalam dunia ini, banyak kita mengalami nggak enak. Banyak kita mengalami kecewa, banyak kita mengalami sedih, banyak kita mengalami capek. Saya pernah, saudara, sebelum saya kenal Tuhan, saya berdagang, saudara. Pernah saya itu mendapatkan untung besar, berlipat-lipat kali ganda. Karena barang itu saya beli murah sekali, dan pada saat itu barang yang saya beli itu harganya naik berlipat-lipat, dan saya merasakan keuntungan yang luar biasa. Tapi tahu Bapak Ibu, setelah saya menghitung keuntungan yang begitu banyak, saya lelah, capek, sampai saya ketiduran, sampai saya melupakan semua yang saya dapatkan pada hari. Jadi saudaraku yang kekasih, apapun penemuanmu di dalam dunia ini, semua itu hanya nol, hanya cap. Begitu juga murid-murid Tuhan ini. 70 orang diutus sama Tuhan untuk menginjil. Katakanlah kepada mereka, bertobatlah, karena kerajaan Elohim sudah dekat, sudah mendekat kepadamu. Kata Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, hiburlah yang susah. Usirlah setan bagi orang-orang yang kerasukan setan. Dan 70 orang murid itu tiba saatnya mereka kembali kepada Tuhan Yesus, dan mereka senang sekali, mereka sukacita sekali, mereka bahagia sekali. Tetapi Tuhan Yesus berkata, walaupun aku telah melihat Satan telah jatuh dari langit seperti kilat ke bumi, walaupun kalian sudah menaklukkan kuasa-kuasa itu, janganlah kalian senang dengan itu. Tapi bahagialah kamu kalau namamu sudah ditulis di sana. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini, seberapa banyak kita yang ada dalam ruangan ini sudah yakinkah kita kalau nama kita sudah ditulis di surga? Yakin. Yakin? Yakin. Siapa yang sudah yakin? Tolong angkat tangan. Yakin loh ya? Yakin. Tidak separuh loh ya? Ya. Yakin ya? Nah, sekarang saya tanya lagi. Kenapa kok saudara bisa yakin kalau namamu sudah ditulis di surga? Apa yang sudah saudara lakukan sehingga namamu itu sudah ditulis di surga? Hah? Ya. Bertobat dan setia. Bertobat dan setia. Melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dibaptis dalam nama Bapa. Tepat sekali. Sudahkah bahasa Bapak Ibu semua kita dibaptis dalam nama Bapa Yahweh? Hah? Sudahkah kita melakukan seperti kata Yesus di dalam Matius pasal 3, aku datang kepadamu Yohanes
untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Karena Yohanes berkata, aku tidak layak membuka kasutmu. Janganlah engkau datang kepadaku untuk dibaptis olehmu. Dan Elohim Yesua berkata kepada Nikodemus, seorang guru besar, seorang dosen. Dia berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak akan masuk ke Semaim. Jangankan masuk, melihat aja enggak. Ini yang harus kita perhatikan dan kita pertimbangkan pada saat ini. Ada nggak di sini yang pernah berurusan dengan pemerintah? Ada nggak? Hah? Hampir semua kan? Saya juga pernah berurusan dengan pemerintah. Bukan pernah, tapi hampir setiap tahun, setiap berapa bulan sekali saya berurusan dengan pemerintah. Dan kalau berurusan dengan pemerintah, saudara, dia memberikan kepada kita syarat-syarat. Pertama-tama KTP, terus kartu KK, terus kartu kelakuan baik, terus minta apa itu kartu pajak, terus minta kartu, ya banyak sekali yang diminta. Tergantung tujuan kerja kita apa yang kita sedang urus. Amin saudara. Urusan sama Pak Lurah aja kita udah pusing ya. Pak Lurah loh ya. Sebab Pak Lurah ini nanti akan mengutus kita ke camat, mengutus kita nanti kalau lebih besar lagi sampai ke bupati, sampai ke gubernur. Kapan perlu sampai kita ke pemerintahan pusat. Karena yang kita urus itu sangat besar dan sangat penting bagi negara, bagi bangsa, sehingga sampai ke pusat, sampai ingin bertemu dengan presiden. Repot nggak sih saudara? Repot. Kalau seandainya salah satu dari syarat itu kita tidak jalanin, bisa nggak kita mendapatkan apa yang kita urus? Hah? Nggak bisa. Apalagi ini urusan sorga. Makanya saya katakan, ikut Tuhan itu kalau kita benar-benar loh ya, serius mau masuk Semaim, serius kita mau masuk sorga, ya, maka kita perhitungkan dari sekarang. Selagi ada waktu, selagi ada waktu, jangan kita lalai. Mari kita perhatikan, syarat utama itu kita harus lahir baru. Kenapa kita harus lahir baru? Yesua saja dari umur 0 sampai umur 30 tahun, karena waktu Yesua itu dibaptis 30 tahun. Pernah nggak sih di dalam kitab suci sejarahnya ditulis dalam kitab suci kalau Elohim kita Yesua, Juru Selamat kita Yesua itu diakui menjadi anak? Pernah nggak kita dapatkan? Hah? Hah? Ada? Ibu Maria? Maria ibunya apa? Maria? Aku Yesus anak. Yesus anak. Coba lagi ulang baca. Saudaraku, Yesua diakui menjadi anak itu pada saat dia keluar dari air. Pada saat dia dinyatakan lahir. Inilah anak yang kukasih, padanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Memang pemberitaan itu memang dikatakan dia dilahirkan dari roh, dan kuasa roh berkuasa atas rahimmu, dan dia akan lahir menjadi juru selamat. Berilah namanya Yesua. Tetapi Yesua diakui secara luas pada saat Roh Kudus yang berupa burung merpati itu mengumandangkan, inilah anak yang kukasih. Saat ini saudara, saya kasih tahu kepada kita semua,
kapan nama kita itu ditulis di surga? Dikatakan di dalam Efesus itu, pasal pertama itu, engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi nama kita ini ditulis di surga pada saat kita keluar dari air. Kenapa? Sah! Kita tidak dilahirkan dari daging lagi. Kita tidak dilahirkan dari kemauan seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi kita dilahirkan oleh kehendak yang datang dari surga, yaitu lahir dari air dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nama kita ditulis. Makanya saudara, kalau kita dibaptis itu harus jelas namanya. Aku membaptis engkau. Nama kita siapa waktu itu? Pasti engkau. Yang ditulis itu engkau. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi jalan keampunan dosamu. Engkau. Saudara, jelas di dalam kitab suci mengatakan, pada saat sangkakala berbunyi, apa yang terjadi? Nama kita dipanggil, maka kita katakan aku ada. Aku ada. Nah, kalau engkau, pada saat kita dibaptis kita nggak ingat nama kita engkau. Terus namaku nggak dipanggil ya, saudaraku. Jelas, udah dipanggil engkau, tapi kita nggak datang. Saudara, kalau kita dibaptis, nama kita harus jelas. Itu sebabnya gembala yang bertanggung jawab itu sebelum dia membaptis kita, dia berkata, ibu, nama ibu siapa? Atau bapak, atau saudara, namamu siapa? Oh, aku dikasih nama Maria. Sebab nanti yang membaptis itu menyebut namamu. Maria, aku membaptis kamu dalam nama Bapa Yahweh, dalam Yesua, dalam Roh Kudus, demi jalan keampunan dosamu. Keluar dari air itu, malaikat mencatat namanya, memeteraikan namanya Maria. Itu sebabnya kalau anak-anak Tuhan itu tidak boleh pakai alias. Misalnya namanya Daniel, diganti namanya John Lennon. Nah, terkenal lah dia John Lennon. Tiba saatnya dia dipanggil, dia udah lupa namanya Daniel. Dipanggil Daniel. Datang dia. Sebab yang namanya yang dia kalau enggak datang itu kan tidak disapu masuk ke dalam lautan api yang dibakar oleh belerang. Dan api belerang yang menjadi lautan api. Itu sebabnya pada saat namamu dipanggil, maka engkau ada. Kita baca di dalam Wahyu. Di dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 20, ya. Silakan Bapak Ibu kalau masih penasaran, nanti kalau ada yang mau protes silakan selesai ibadah ini nanti tanyain. Pasal ngomong begini sih, ya. Wahyu pasal 20 ayat 11, saya akan bacakan. Penghakiman terakhir. Pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15. Dan aku melihat tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, yang dari hadapannya bumi dan langit telah menghilang dan tidak didapatkan tempat bagi mereka. Dan aku melihat mereka yang mati, kecil dan besar, yang berdiri di hadapan Elohim, dan dibukalah gulungan kitab. Juga dibuka gulungan kitab yang lain, yang adalah kitab kehidupan. Dan mereka yang mati dihakimi dari apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Saudaraku, ditata
itu duduklah seorang yang putih. Itulah Bapa Yahweh, saudara. Dan duduk di tahta. Dan langit yang kita injak sekarang, bumi yang kita injak sekarang, dan langit yang kita junjung sekarang ini lenyap. Nah, pada saat itu hanya suasana putih atau suasana kemuliaan yang mengangkat kita. Dan di hadapan kita ada tahta dan yang duduk di atasnya dikatakan adalah seorang yang duduk di atas tahta putih. Dan semua orang, baik besar, baik kecil, yang telah mati dibawa kepadanya di hadapannya. Jadi tidak ada satu orang pun yang tercecer. Semua orang dibawa di hadapannya. Dan pada saat itu dibukalah gulungan kitab. Dan dibuka juga lah gulungan kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Saudaraku, gulungan kitab itu dikatakan orang-orang itu dihakimi sesuai yang tertulis dalam gulungan kitab itu. Jadi kita masing-masing ini punya kitab, saudara. Kita masing-masing punya kitab. Kitab perjalanan hidup kita. Jadi saudaraku, jangan engkau sembunyi-sembunyi dari istrimu, kau berselingkuh. Bisa istrimu nggak tahu. Istrimu bodoh, dia nggak tahu. Saudaraku, boleh istrimu bodoh, nggak tahu. Saudara, tapi perbuatanmu itu ditulis, detail, saudara. Iya. Oh, aku selimutan. Aku ngomong, bagaimana sayang? Sudahkah engkau membohongin suamimu? Yang laki-laki nih ngomong, yang perempuan mengatakan, iya, tapi kamu sudah membohongin istrimu juga nggak? Ayo, nanti kita hari ini kita bilang kita ke puncak, tapi nanti kita bilang kita apa? Saudaraku, 3 hari dia di puncak bersenang-senang sampai lelah dia di puncak, nggak tahu apa yang dia kerjain. Oke, nggak ada yang tahu karena dasar suaminya goblok, percaya aja sama istrinya. Begitu juga istri, boleh, tapi semua itu dicatat, detail, dan itu nanti dibuka. Ini loh perbuatanmu. Makanya saudaraku, saya ini merasakan ngeri sekali dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari ini. Dunia boleh kita bersandiwara, tapi jangan sekali bersandiwara di hadapan Bapa Yahweh. Matanya tajam seperti pedang mata gua. Jadi kalau kita ikut Tuhan itu, apa namanya itu, semacam apalah namanya itu, aduh ada istilah kata saya lupa ya. Kalau ketemu ibu gembala, tebal sekali salamannya sehingga ibu gembala nggak tahu kalau kerjanya ini tak kekaruan. Kenapa? Tempelannya ini loh sampai segini tebal. Sampai ibu gembala nggak bisa lagi ngomong. Iya. Siapa tuh? Gitu. Ada di sini yang suka kasih salam tebal-tebal tapi nggak ada. Ada abu-abu. Manusia boleh engkau tutupi mulutnya, boleh engkau sumpah matanya, tapi mata Bapa Yahweh tersembunyi, ditulis secara detail. Hari ini kamu bebas, bisa engkau berjoget ria. Sebentar lagi kau lihat buku kehidupanmu sehari-hari dibacakan. Aduh mak, contohnya aku nggak layak untuk masuk sama ini. Diperlihatkanlah bajumu pada saat itu. Sebab orang yang setelah lahir baru itu bajunya langsung diganti dengan baju putih yang terbuat dari kain linen yang tidak ada noda sama sekali. Setelah dibaca perjalanan hidupnya, bajunya langsung
belang ponteng hitamnya banyak. Putihnya itu sampai gak kelihatan saking kecil sekali titik-titik. Amin. Ya amin lagi. Jangan ngomong amin. Jangan amin lah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita katakan Tuhan, aku sudah membuat dosa Tuhan, ampunilah dosaku, ampuni aku sadar Tuhan aku membuat dosa, maka Tuhan mengatakan darahku telah menyucikan kau anak. Lalu dia perjamuan, makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, lalu dia layak menjadi anak Tuhan. Bajunya yang sudah moleng, yang sudah belang ponteng tadi dicuci sama darah Tuhan, putih lagi, mengkilap lagi. Lalu saudara berbuat dosa lagi? Amin. Saudaraku, nggak ada anak muda itu. Makanya saya itu kasih tahu sama anak-anak muda. Pacaran itu boleh nggak? Saya tanya. Boleh. Boleh lah. Pacaran itu boleh, saudara. Nggak apa. Saya tanya ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu masak sayur nggak pakai garam? Aduh, Hah? nggak enak. Nggak enak kan? Nggak enak. Orang pacaran tanpa ciuman bagaikan sayur nggak pakai garam. Aduh. Saya belum tahu, jangan kita munafik. Nggak ada orang pacaran itu yang nggak. Soal itulah masa-masa yang indah. Amin. Dan tahukah saudara, kalau kau berciuman sudah dicatat di dalam kitabmu najis. Kalau cuma cium kening itu adalah cium hormat, kalau cium pipi itu ciuman kasih sayang. Nah kalau ciuman ini bibir, terus ciuman bibir itu nggak dilepas-lepas. Nah ibu ini ketawa, nanti ibu ini udah keterlaluan ibu. Dulu begitu ya. Iya kata ibu. Maybe yes, maybe no. Ibu ini bagus dia mengaku. Masalahnya apa? Masalahnya dihapus semua kesalahan di buku itu, dihapus karena dia udah mengakui. Yang bahayanya itu kan disembunyikan. Bapak pernah? Iya pernah. Nah, berarti bapak dihapus apanya? Nah, itu bapak yang di belakang angkat tangan bagaimana Pak? Nangis marah. Selagi ada kesempatan maka Tuhan mengatakan bertobatlah. Amen. Supaya namamu yang ditulis itu tidak terhapus. Ya, jadi semua di sini sudah dibaptis selam ya, dalam nama Bapa ya. Sudah. Sebab kesempatan itu enggak dua kali sudah. Pada saat firman ini datang kepadamu, di Ibrani mengatakan pada hari itulah keselamatan itu terjadi kepadamu. Jangan kau berkata, wah aku udah dibaptis dalam nama Allah, tapi Bapa Allah, Allah Bapa. Ya. Kalau engkau dibaptis dalam nama Allah Bapa, lebih baik engkau baptis pembaruan. Karena waktu itu nggak bisa namamu ditulis, karena di semayam itu tidak ada Allah. Di sana itu ada Yahweh di dalam Yeshua dan Ruh Kudus. Siapa yang mengatakan itu? Ada seorang anak Tuhan namanya Daltoni. Dia dibawa ke surga dan dia cari nama Allah di surga. Tidak ketemu. Yang ketemu adalah Bapa Yahweh dan Yeshua Masih. Itu benar-benar dia saksikan. Tapi sayang Daltoni karena dia sangat kagum sama si Gilbert lama Indo. Akhirnya dia tetap Allah karena Lama Indo, lama terus, yang lama terus, yang lama terus. Ya. Gilbert Lumendong. Lama Indo. Enggak itu pam. Lama Indo itu artinya lama sekali dia bertobat. Ya. Itu mata. Seandainya dia bertobat, banyak jiwa dimenangkan. Sebab dia adalah seorang pendeta yang didengar sama banyak orang. Betul. Termasuk presiden. Dia udah ketemu sama presiden. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Jadilah kita ini orang yang mempersiapkan diri mulai saat detik ini. Jangan kau bahagia kalau anak-anak muda sukses semua, cucu muda banyak. Itu kebahagiaan secara fisik, secara daging boleh. Oh bahagia engkau karena istrimu cantik, pintar masak, suamimu ganteng, pintar cari uang. Oke. Tapi semua itu ujung-ujungnya nol, capek. Yang benar itu kita renung-renungkan dan kita bahagia kalau nama kita itu sudah ditulis. Tiba saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali kepada kita secara pribadi, maka pada saat itu langsung kita memandang kemuliaan Elohim. Bukan gelap, tapi terang. Itu yang harus terjadi sama kita. Makanya hamba Tuhan itu nggak boleh sembunyi-sembunyikan rahasia firman Tuhan. Nanti kalau aku bilang begini, ya benci dia nanti sama aku. Saudara, saya berkhotbah di Pekanbaru. Baik pendetanya, ya saya khotbahin tentang Bapak Yahweh. Mereka ala-ala, saya kasih tahu, saya tunjukkan, saya detail, saya kasih tahu. 2 kali saya dikasih kesempatan berdiri di mimbar. Habis itu saya pulang. 2 bulan setelah itu saya dengar, Pak, kasihan pendeta yang menerima Bapak itu, jemaatnya udah pada pergi, lebih dari separuh gereja. Saudaraku yang kasihan. Kasihan, kata pendeta itu, teman saya yang bawa saya ke sana itu, kasihan Pak. Separuh jemaatnya menghilang Pak, karena khotbah Bapak itu. Mereka lebih suka Allah Pak daripada Yahweh. Biarin aja lah Pak, dia rasain, saya katakan. Kenapa biarin? Karena yang tinggal itu sudah pasti dia bahagia selamanya. Banyak anggota gereja, banyak jemaat. Kalau mereka hanya untuk memenuhi gereja, untuk apa? Untuk apa? Lebih baik mereka pergi sekarang, terus yang inti-inti, yang pasti masuk sama Yem itu, yang tinggal, itu lebih baik, lebih cap jempol. Karena Rasul Paulus mengatakan, kalau seorang gembala itu membangun jemaatnya di atas perak, di atas tembaga, dan di atas emas, maka dia berhasil nanti. Karena semua itu akan dijalani dengan api. Kalau gembala mendirikan jemaat di atas jerami, gembala mendirikan jemaat di atas kayu, apa yang terjadi saudara? Semua lenyap, tidak ada bekas. Gembalanya pun ikut lenyap. Ada penglihatan beberapa tahun yang lalu, dikasih nampak sama hamba Tuhan ini, suasana di neraka, dan diperlihatkan banyak sekali orang pakai jas, dan mereka itu tegap-tegap gaya. Banyak sekali perut mereka itu melembung ke depan, kelihatan, soalnya pakai jas itu melembungnya kelihatan ke depan. Kalau perut saya kan nggak kelihatan. Saya senang nggak kelihatan perut saya. Tapi yang dikasih nampak di dalam penglihatan itu baris, itu pendeta-pendeta kata Roh Kudus. Jadi banyak sekali pendeta-pendeta, terutama mereka yang perutnya munjung-munjung ke depan, itu akan masuk neraka, saudara. Pendeta loh saudaraku, bukan pengerja, bukan pendoa syafaat, pendeta, gembala. Jadi ngeri saudaraku. Saya juga kadang-kadang ngeri saudara. Kenapa? Saya ini dipercayakan pegang perpuluhan, dipercayakan pegang salam tantangan, dipercayakan kolektif. Saudaraku, dipercayakan juga, Pak Pendeta Samuel bicara sama Pak Pendeta Samuel. Iya Pak, tolong nomor rekeningnya Pak.
dipercayakan juga pakai nomor rekening saudara. Yang bahayanya pakai nomor rekening ini, jumlahnya itu jarang sedikit, pasti banyak. Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti? Itu dicatat secara detail di buku kitab hidup kita secara pribadi. Maka saudara, jangan senang kalau engkau menjadi gembala, tapi senanglah engkau kalau engkau benar-benar menjadi hamba Tuhan. Sebab engkau melakukan semua pekerjaan dengan terperinci. Amin saudara. Amen. Saudara, saya pergi kemarin tuh mau pergi ke Mentawai saudara. Tapi orang mengatakan, Pak, laut tidak bersahabat. Ke Mentawai itu hanya satu jalannya, yaitu laut. Ya, kalau sudah ditegur seperti itu, saya katakan ya udah kapan? Nanti Pak, saya kasih tahu kalau sudah suasananya bersahabat. Memang di padang ya, di padang lautnya itu bergelora-gelora saudara. Hujan lebat, mendung gelap. Makanya anak saya tadi berkata jangan kita naik pesawat, ngeri Pak. Akhirnya kita nggak naik pesawat. Sehingga saya ditemukan baru kali ini seumur hidup saya perjalanan dengan bus, tiba-tiba orang itu meninggal. Meninggal. Nggak ada kesempatan nama dia. Sampai di Jambi dia meninggal. Akhirnya ditinggal di puskesmas di Jambi. Muaro Bangkai nama tempat itu. Disitulah dia meninggal. Saudara, saya nggak tahu dia dibawa pakai apa ke Bogor. Saudara, orang kalau meninggal itu nggak perlu dikasih tahu. Besok kalau meninggal enak. Kalau besok dia meninggal, sekarang dia makan banyak, enak-enak dia makan. Apa yang dilarang dia makan. Dia suka durian, minta durian. Dia suka babi kecap. Ada di sini yang suka makan babi kecap? Samcan di kecap. Ada? Ada. Saya paling suka samcan di kecap. Jadi kalau ada yang undang saya, tolong bikin. Nah, tapi saya paling suka saudara. Tapi banyak juga pengikut Bapak Yahweh yang udah nggak makan babi. Saya juga heran. Kenapa mereka nggak makan daging babi? Ya, udah mengenal nama Bapa yang kudus, tambah hebat lagi nggak makan daging babi. Padahal itu makanan yang paling enak. Ada cacing. Hah? Banyak cacing kita. Itu ada cacingnya. Semua juga besar. Padahal dikatakan di Petrus itu yang sudah dikuduskan oleh Bapa, oleh Elohim, tidak boleh dinajiskan oleh manusia. Saya pegang ayat itu saudara. Walaupun dalam perjanjian lama sudah dikatakan babi itu haram, banyak cacingnya, apalagi cacing pita. Saudaraku yang kekasih, dari kecil saya makan daging babi. Saya tidak pernah terinfeksi atau terkontaminasi dengan namanya cacing. Saudaraku, ya. Perlu kita kasih tahu bahwa sesungguhnya apa-apa yang sudah dikuduskan oleh Bapa Yahweh tidak boleh kita najiskan. Mana yang lebih hebat kita daripada Bapa Yahweh? Tapi Rasul Paulus mengatakan, jangan kau buat saudaramu itu berdosa kalau imannya digoncangkan. Oh, aku nggak makan babi Pak sekarang. Oke lah, hebatnya. Cuma dalam hati saya, sangat-sangat kasihan kamu. Makanan yang paling enak kamu makan. Saudaraku yang kekasih, marilah saat ini kita kembali kepada firman Tuhan. Berbahagialah kamu apabila namamu ditulis di surga. Saudara, saya baca sedikit lagi. Firman Tuhan di dalam Wahyu tadi. Dan laut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya, dan maut serta alam maut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya, dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan maut serta alam maut dilemparkan ke dalam lautan api adalah kematian kedua, yaitu neraka. Saudaraku, ini yang namanya neraka. Pak, sekarang sudah ada neraka belum Pak? Belum ada neraka. Pak, surga Pak? Surga belum ada yang orang yang menempati surga. Pak Samuel ini yang saya tahu tuh surga itu udah ditempatin
makanya telah kembali ke rumah Bapak. Si Anu. Bapak Gembala ini sudah kembali ke rumah Bapak. Ibu Gembala ini sudah kembali ke rumah Bapak. Tahukah Bapak Ibu? Orang yang mati di dalam Tuhan sekarang ini tidur. Di mana tidur? Di halaman samanya, namanya Eden. Saudaraku, tidur. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dia tidur. Orang nggak tahu, padahal itu rahasia yang diucapkan sama Tuhan Yesus. Ya. Dan jika seseorang tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan juga ke lautan api. Itu saudara. Jadi kalau namamu belum tertulis di surga, jangan sangka-sangka engkau pelayan Tuhan, jangan sangka-sangka engkau mengembalakan, jangan sangka-sangka engkau pendoa syafaat, jangan sangka-sangka engkau aktivitas gereja. Saudaraku, namamu tidak didapati dalam buku kehidupan, diseret, dilempar ke dalam api neraka. Jangan ada penyesalan di kemudian hari. Amin. Mari mulai sekarang, masih ada kesempatan untuk kita berkata, iya Bu Gembala, ku pikir-pikir memang aku sudah dibaptis, tapi waktu itu aku dibaptis dalam nama Allah, sekarang aku dibaptis dalam nama Yahweh. Apakah bisa Ibu Gembala? Maka Ibu Gembala berkata, bisa. Apalagi Bapak Ibu yang muda. Nah, setelah dibaptis, Bapak Ibu bisa lagi mencari yang baru. Amin. Siapa itu yang baru? Yaitu kekasihnya lah, yang untuk menjadi istrinya. Amin. Nah, ini berita bahagia bagi para bapak-bapak yang muda. Jadi Tuhan, kita renungkan firman Elohim bahwa sesungguhnya janganlah engkau berbahagia dengan, janganlah engkau senang, janganlah engkau tenang dengan prestasi-prestasi yang kau dapat dari masa mudamu hingga masa dewasa, hingga masa tuamu. Tapi berbahagialah apabila kita sudah memenuhi prosedur perjalanan kita menuju ke Semaim, dan itu nama kita ditulis di sana. Dan tugas kita sekarang menjaga nama kita itu supaya tetap utuh, tidak terhapus. Amin. Haleluya. Puji Elohim. Saya kembalikan kepada